soal PPN, tanggapan DPD gimana Pak? Karena akan naik 12% katanya Januari 2025. Iya, jadi gini, saya mencoba memberikan underline begini ya. Kalau terkait dengan teks 12%, kalau saya, dan saya yakin itu juga teman-teman sama, kalau bisa coba ditinjau ulang. Kita senang, kita memang tahu bahwa eksekutif bersemangat betul untuk bagaimana memastikan bahwa devisa kita naik, pendapatan kita naik. Tapi kalaupun mau diterapkan pajak 12%, mungkin harus dipilah-pilih. Kalau saya setuju mungkin lebih kepada yang barang import. Itu contoh ya. Nah, jadi sehingga tidak mempengaruhi pelaku usaha yang juga sedang bersemangat untuk berusaha. Karena mungkin secara teori ekonomi kalau pajak itu naik, mungkin khawatir juga inflasi juga naik. Nah ini kan, tapi tentu ya kami kan tidak pada posisi eksekutif, kita hanya merekomendasikan. Coba dipikirkan ulang, ditinjau ulang, tapi kita juga tidak akan menghalangi pihak pemerintah, kalaupun ternyata memang simulasinya sudah matang betul, bahwa dengan menaikkan pajak sekian itu akan mendapatkan sumber untuk membiayai program-program strategis, contohnya makan gizi gratis, kemudian swasembada energi, pangan, dan lain-lain. Tapi kalau masih ada sumber-sumber lain, saya kasih contoh. Kemarin kenapa saya agak bersemangat untuk ngomong tentang praktek judi online. Itu sebenarnya negara bisa masuk ke situ. Kalau ini betul-betul diberantas, begitu banyak uang berputar di praktek yang nggak benar ini, ribuan triliun. Nah, itu kan bisa. Nah, tapi sekali lagi, tentu pemerintah melalui Kementerian Keuangan pasti sudah punya hitung-hitungan. Tapi kalau boleh kami kasih tahu atau merekomendasikan, coba ditinjau ulang, dihitung ulang, pertama besarannya, 12%, kedua sasarannya. Kalau saya mungkin lebih setuju jangan langsung drastis atau ekstrim kepada seluruh atau diberlakukan sama pada seluruh pengusaha lokal, apalagi yang ada yang baru tumbuh gitu loh. Kalau suara dari masyarakat di daerah yang disampaikan ke DPD menolak itu? Tidak spesifik sih, tidak spesifik bahwa ini menolak. Kita punya pandangan yang sama dan semangat yang sama, baik eksekutif maupun parlemen, bahwa program-program baik dan strategis seperti makan gizi gratis dan yang lain itu memang harus di speed up, harus dipercepat. Nah, mungkin mengingat fiskal kita yang memang kemarin kan ada juga defisit yang lumayan ya. Nah, mungkin untuk menutup itu. Nah, kalau suara-suara daerah tentu kalau bisa dirasionalkan, mungkin besaran dan sasarannya. Pak, kalau lihat dari turunan dampaknya dari rencana kenaikan pajak 12% ini kan memang bisa dilihat juga ke produsen, ke masyarakat yang sebagai pembeli ini, sebenarnya formulasi apa yang bagus untuk pemerintah sebelum memutuskan angka 12%? Iya, itu dia. Itu kan domainnya eksekutif ya. Lagi-lagi domainnya eksekutif, pemerintah melalui Kementerian Keuangan punya hitung-hitungan. Kita sih jujur aja, kita juga belum clear betul kenapa ditetapkannya angka 12% itu. Ya kalau masukan, kalau saya pribadi merespon cepat, pertama coba dipikirkan, disimulasi ulang, dihitung ulang, dikalkulasi ulang. Apakah memang harus 12% atau mungkin bisa diturunkan. Lalu sasarannya. Jadi kita tunggulah itu nanti. Penegasan Pak berarti belum pas begitu dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Saya tidak mengatakan belum pas, tapi besaran dan sasarannya. Ya kalau memang negara pasti punya hak, punya otoritas untuk menaikkan itu, dikala memang dibutuhkan sekali. Nah, yang tahu persis hitung-hitungannya kan bukan parlemen, itu pasti eksekutif. Nah, mungkin teman-teman mau tambahkan? Ada? Ya? Oke ya? Oke. Makasih banyak.